Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin disebutkan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala auha ila Daud alaihi salam, Allah mewahyukan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Waqala maka berfirman Allah taala, ahibbani wa ahibba ma yuhibbuni. Wahai Daud, cinta olehmu akan aku, kasih olehmu akan aku. Wa ahibba ma yuhibbuni, dan kasih olehmu kan orang-orang yang mencintai aku. Jadi dua, pertama, hai Daud, cinta ligata kelung. Yang kedua, wa ahibba ma yuhibbuni, cinta ligata akan urung-urung yang mencintai lung. Yang ketiga, Allah menyuruh kepada Nabiullah Daud alaihi salam, wa ahbibni wa ahibbani ila khalqi, dan suruh olehmu kepada makhlukku agar mereka cinta kepadaku. Yu bak makhluk long, bak hamba-hamba long, agar mereka cinta kepadaku. Qala Daud, maka Daud berkata, bertanya pada Allah, kaifa uhibbuka ila khalqik? Kiban ya Allah, kiban long yu kepada makhluk drone agar mereka mencintaimu. Ada long pegah, hai hamba-hamba Allah, cinta dia kata kepada Allah, mungkin han berbekas di dalam hati mereka. Mereka mengetahui bahawa engkau Tuhan mereka. Dalam pegah cinta dia kata, hai makhluk Allah, hamba-hamba Allah kepada Allah. Kiban cara long pegah agar bisa berbekas di dalam hati mereka, agar mereka mencintaimu. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, udhkurni bil jamalil hasan. Sebut olehmu kepada mereka, sebut olehmu aku kepada mereka bahawa aku yang memberi segala yang indah-indah, aku yang memberi nikmat kepada mereka. Pegah hamba-hamba long nyan yang binikmat kepada mereka nyan lung. Wadhkur ala'i wa ihsani, dan pegah bak mereka tentang nikmat-nikmat lung, pegah bak mereka iaitu tentang kebaikan lung kepada mereka agar mereka mencintai lung. Bahawa dalam pernyataannya dapat kita pahami bahawa sesungguhnya untuk kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kasih condrong hati tanyo kepada Allah, terhubung hati tanyo kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya dengan selalu kita mengingat, merenungi, menghadirkan dalam hati bahawa tentang pemberian-pemberian Allah kepada tanyo, tentang nikmat-nikmat Allah kepada tanyo. Dari hana Allah kepejitna pun adalah kero tanyo benar tidak. Kemudian Allah menjaga tanyo di dalam alam rahim amat tenang 9 bulan. Itu nikmat Allah. Kemudian Allah yang melahirkan kita ke alam dunia ini
Kemudian Allah yang memberi nikmat-nikmat kesenangan di dalam dunianya. Segala kebutuhan tanya dalam dunianya Allah yang tidak ada yang lain. La mun'ima illa minallah. Tidak ada yang beri nikmat. La mun'ima illallah. Tidak ada yang beri nikmat kecuali Allah. La mu'ti illallah. Tidak ada yang dapat memberi kecuali Allah. Maka begitu sayangnya, begitu kasihnya Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hambanya, kepada kita renungilah perintah Nabi Dawud. Pegah baham balung agar mereka merenungi. Mereka menghadirkan itu di dalam dada, dalam hati mereka, sehingga tumbuh cinta mereka kepadaku, sehingga tumbuh kasih mereka kepada aku, menyokagasih kepada Allah, maka lidah akan memuji Allah. Menyokagasih kepada Allah, maka hati akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyokagasih kepada Allah, maka akan keluar di lidah alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Bagaimanapun keadaan, apakah itu keadaan baik ataupun keadaan yang tidak menyenangkan, dimanapun tempatnya, maka lidah akan mengucapkan alhamdulillah, karena menyokagasih apapun yang diberikan oleh Allah tetap yaitu baik untuk kita. Apapun yang diberikan oleh Allah itu kita anggap, kita dan sangkaan kita yaitu baik, maka itu bid alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Baik halnya yang kurang menyenangkan atau yang membahagiakan. Kemudian hati pun selalu menyanjung, mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah, maka terasa ringanlah ketika hati telah terhubung, ketika hati telah mengingat Allah, kasih kepada Allah, maka ringanlah lidah, ringanlah mata, ringanlah telinga, ringanlah kaki, ringan segala anggota kita ringan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah memuji orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana mereka beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar beriman, tetapi hati mereka tersambung selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak sedikit pun, tidak sedetik pun kita terlepas daripada nikmat Allah, maka memuji Allah baik dengan lidah adapun dengan hati. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Puji oleh Allah tanya, uru-uru mukmin hambalung yang tinggal ikelung di dunia dipujolung. Wal akhirah, singah janji Allah di dalam syurga mereka akan memujiku. Karena tidak sedetik pun nikmat Allah terlepas daripada mereka, nikmatku terlepas daripada mereka. Tanya orang mukmin di dunianya dah puja Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Arti puji menyebutkan keelokan, sanjungan kepada Allah, baik dengan alhamdulillah yang salah sabuh daripada lafaz pujian, ataupun dengan yang lain, contohnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, menyebutkan pemurah Allah. Ar-Rahim menyebutkan kasih sayang Allah. Itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka memujiku, wal akhirah, dan di akhirat dalam syurga nanti mereka memujiku. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hadzan. Segala puji bagi Allah yang Allah telah melenyapkan, menghilangkan daripada kami akan kegundahan, akan kesedihan. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Pekan orang mukmin tanya alhamdulillah, memuji Allah. Di dunia ada kala pujian itu wajib ketika kita melaksanakan salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Ar-Rahmanir Rahim. Pujian. Maliki Yaumiddin. Pujian. Ada kala pujian sunat kita zikir kepada Allah nanti pula. Bedanya di dunia kita memuji Allah ada merasa keberatan. Kadang-kadang na yang li semayang langsung bedah. Tidak mau berzikir. Hai yang wajib kali tapi sunat jih. Ada keberatan lidah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih enak lidah mengucapkan yang lain. Tapi bedanya nanti di yaumil qiyamah memuji Allah taladdud, memuji Allah dengan penuh kelezatan. Mangat tak sehingga terpuji Allah Subhanahu wa taala. Nyo dari hal-hal yang kita kerjakan pada hari ini, salat tidak ada lagi dalam syurga, zakat tidak ada lagi dalam syurga, puasa tidak ada lagi, haji dan ibadat-ibadat yang lain. Tapi ada satu nanti dalam syurga masih kekal, lidah, yaitu membaca alhamdulillah. Karena ahli ulama ada tanda dalil inwan sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan orang yang pada hari ini hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, lidahnya menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi tanda nanti dia akan menyebut Allah, nanti dia akan memuji Allah di dalam surga. Dan Allah menyebutkan wa huwallah la ilaha illa huwa lahul hamdu wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Manakala tanya teringat kepada Allah, manakala tanya cenderung hati kepada Allah, maka baru timbul keikhlasan kita berbuat amal. Baru timbul keikhlasan ketika kita mengerjakan amal. Hati tanya ketika mengerjakan perintah Allah hanya condong kepada lain daripada Allah, tapi condong kepada Allah. Tapi ini mesti dengan riadah, mesti dengan usaha latihan. Pekan condong hati tanya kepada Allah. Jino kita bayangkan bahawa tanya Allah yang pejut. Kemudian tanya Allah yang pejut, misalnya salat. Dari mana kekuatan dari rumah? Pertama jaga tanya, so yang pogo Allah. Kemudian dari mana kekuatan kita bisa datang ke masjid? Kekuatan yang Allah berikan. Kemudian teruk kuno lancar bacaan tanya dengan membaca zikir-zikir dalam salat. Kemudian sungguh kekuatan tanya berdiri melaksanakan salat selesai berzikir, pane mendum kekuatan-kekuatannya. Kekuatannya hana yang amal tanya hana yang pejut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanaruh saham gop bahagian gop membacut pun mubedhoi pun dalam amal tanya bandum-bandum but Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kerjakan tidak patut, tidak layak amal yang kita kerjakan itu untuk lain daripada Allah, namanya riya. Wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan amal yang kamu kerjakan. Manakala nyota hadirkan dalam hati tayo, manakala nyota renungi bahawa mandum-mandum yang butanyo dari Allah Subhanahu wa taala, mandum-mandum dari Allah, butanyo dari Allah, salatnya daripada Allah macam-macam. Untuk apa kita melaksanakan ibadat? Karena orang lain. Pupasai orang lain, punasaham orang lain ketanyo dalam menciptakan amal tanyo tidak ada. Maka marah Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un.
Betapa marahnya Allah orang yang melaksanakan salat karena ria, bukan karena Allah. Allah campakkan na'udzubillah di dalam satu lembah dalam neraka jahanam. Pekan hai hamba long sembahyang kata long pejut, rezeki yang nabak kata long bi, kesehatan yang nabak kata long bi, long pugo kata daripada tengah contoh subuh. Dan hana roh gop membacut, mandum-mandum putlong, pakan bak wate ka ibadat. Karena yang lain, karena manusia atau aradid dunia, itu mata benda dunia. Kenapa untuk itu marah Allah? Karena hana ruh yang lain mendumput Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nak pegah kan geyu tanyo hanya ibadat, bukan kan geyu hanya semata-mata ibadat, tapi ada satu lagi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dua yang diperintahkan oleh Allah. Pertama mengerjakan ibadat, yang kedua hati murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cara memurnikannya, renunglah, ingatlah bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Perbuatan yang kita kerjakan nyohana ruh sahamur lain. Semua itu perbuatan Allah yang ada pada kita, maka murni insya-Allah ibadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasemayang yang dihikalan leureng itu perbuatan zahir. Mulai jak tanyo, dang tanyo, tunggu sampai selesai doa, itu perbuatan zahir. Tapi ada satu lagi, yaitu amalan batin, amalan hati, yang Allah mengetahui batin, yang Allah mengetahui lahir. Wallahu ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nampakkan nyata sama pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyo keikhlasan. Dengan tanyo merenungi bahawa nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Betapa kasihnya Allah kepada tanyo. Betapa sayangnya kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka ini akan menimbulkan di dalam hati baik sangkaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baik sangka kita kepada Allah, jroh sangka kita kepada Allah, ini suatu perintah, ini suatu tuntutan. Tiro bayi umur 2 tahun, dia yang mengenal ayah dan ibunya. Tidak ada orang lain yang dia anggap berbuat baik kepadanya. Hatinya selalu melekat kepada ayah dan ibunya, sehingga bayi itu amat baik sangkanya kepada ibu dan ayahnya. Karena dia mengetahui ibunya yang berbuat kebaikan kepadanya, ayahandanya yang berbuat kebaikan kepadanya. Hana lain mukuman ati sirobai umur 2 tahun misalnya, kecuali kepada ayah dan ibu. Begitu pula contoh orang yang mengetahui apa yang diberikan, apa yang ada padanya semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu bil illa wa huwa yusinu dhanna billah. Kenabi be ile mati salah siro kata, menyogolom gad dugaan, menyogolom gad prasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan matinya? Mati hana ada tujuan. Ya, tiap-tiap satu detik. Wal mautu hadiratun min nafsin min afasih. Mati itu bisa hadir tiap-tiap nafas daripada nafas-nafasnya, sampai truk bak sabuh saat nafas terakhir bisa datang sekarang, bisa datang nanti, tapi setiap nafas bisa datang kematian. Manakala Nabi mengatakan la yamutanna ahadukum, kamu jangan mati dulu illa wa huwa yusinnud dana billah, menyogolom dan kepada Allah. Maka ulama mengatakan, termasuk Imam Asy-Sya'rani,
sekarang juga hendaknya kita memperbaiki dugaan kepada Allah. Bagaimana dugaan kepada Allah? Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis kursi, ana ma'adzanni abdi bi, aku bersama dugaan hambaku kepada aku. Bagaimana hambaku menduga kepada aku? Apabila mereka menduga aku tidak berbuat baik kepadanya, maka aku tidak berbuat baik kepadanya. Andai kata mereka menduga kepadaku, aku berbuat baik kepadanya, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Falyadhunna bi khaira, maka hendaknya hambaku menduga aku berbuat baik kepadanya. Ini oleh Allah kepadanya. Hendaknya hamba long berduga, berdisangka, long puput jeroh kejih akan long puput. Mulai jenuh. Kipan Allah kepuput jeroh kepadanya. Lebih dari kebutuhan kita Allah berikan. Dan uranya yang kau likut Allah berbuat baik kepada kita. Hendaknya kita perbaiki dan kepada Allah. Nanti pun Allah akan berbuat baik kepada kita. Nanti pajan. Manakala kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pejit tanya Allah. Jino yang uruh tanya tadbir tanya Allah. Tinguh yang pemeninggai tanya Allah. Uranya yang buh nyawang kepada tanya lan tubuh tanya Allah. Hana sedikit pun kuasa kita untuk mengendalikan nyawa kita. Hana. Siapa yang mengendalikan nyawa dalam tubuh kita? Allah. Nanti Allah yang mengeluarkan nyawa kita. Nanti Allah yang menempatkan kita dalam alam barzah. Nanti Allah yang membangkitkan kita dalam perang mahsyar. Nanti Allah yang menempatkan kita di dalam surga Jannatun Naim. Perbaikilah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mandum-mandum bimizani syariah sesuai dengan timbangan agama. Ketika tanya kalih nada puput pu yang Allah yu dan takubah pu yang Allah tam, maka perbaikilah dan kepada Allah. Allah akan nabi jeroh kepada tanya. Uronyo nyo sabuh kebaikan, rahmat, nikmat. Ketika Allah menempatkan hamba-hambanya dalam ibadat, ketika Allah menteng nabi kepada hambanya, yaitu pengetahuan nabi mufhum tentang agama, ini tanda suatu kebaikan. Mayuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Tandanya siapa yang Allah kehendak baik, maka Allah memberi paham dia tentang agama. Dia mau mendengar agama, memahami agama, itu tanda baik. Munyo uronyo Allah kagebigat kepada tanya. Singoh bawa tahu kepada Allah. Allah nyansit hana Tuhan lain. Munyo jino yang bigat kepada tanya, Allah bersifat dengan Rahman, Maha Pemurah. Allah bersifat dengan Rahim, Maha Kasih Sayang. Allah bersifat dengan Latif, Maha Lembut, dan sifat-sifat jamal keindahan Allah. Singoh wate tahu ba Allah, wate melinggai Allah nyantit hana Tuhan lain. Maka Allah nanti dan tanya wate tahu kepada Allah kun Imam Sya'rani. Wa idza dhananta, jika engkau berprasangka kepada Allah, alla yumitaka, Allah tidak akan mematikanmu illa ala tauhid, kecuali di atas tauhid, wa ikmalil iman, dan sempurna iman, wal ahwal, dan dengan kondisi yang baik, fa'ala, Allah akan mengerjakan. Ya uranya tadan patuh kepada Allah, pu ya Allah yu takubah pu yang gedam. Allah han pemeninggai tanya kecuali di atas kalimah la ilaha illallah. Pakan ikruh mentanjino sampai subuhnya mentang getano melamati. Saknya mentang dah baca la ilaha illallah, artinya Allah mentang berbuat baik kepada kita. Tadan singah yang meliampu meninggai lung Allah fit. Maka Allah han kepada la ilaha illallah dalam hati lung. Wa ikmalil iman, pakan urut bengahnya tajak kena karena na iman. InsyaAllah karena sempurna iman. Yang sebelum talakai wati Ramadan, Allah maj'alna bil imani kamilin. Ya Allah na sempurna, ya Allah na pejit long urung yang sempurna iman. Kemudian taduga kepada Allah, bengahnya mentang tak ibadat kepada Allah, wate meninggai singa mentang tak ibadat kepada Allah, fa'ala, Allah pasti akan melaksanakan sebagai janjinya.
falyadhunna bi khaira, hendaknya hamba lu berprasangka baik kepada lu. Kun beliau ketika kita dalam alam barzah. Wa in dhananta, apabila kata duga Allah tidak menyanyiakanmu ketika kamu sendiri dalam alam barzah. Ketika kamu ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, Allah akan mengajarkanmu, Allah akan menuntunmu, dan Allah akan menjagamu di alam barzah. Sebagaimana hari ini Allah menjagamu, sebagaimana hari ini Allah menuntunmu. Ihdinas siratal mustaqim, telah keba Allah, ya Allah tambah-tambah petunjuk ke lu. Artinya menteng dalam petunjuk. Antara dua sujud, wahdini, tambah-tambah hidayah ke lu ya Allah. Kemudian wate baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, telah keba Allah. Sampai detiknya menteng hidayah dalam hati tanya. Allah mentang getuntun tanya. Mentang jut tepu yang terbaca, insya-Allah berbaik sangkalah kepada Allah bahawa dalam kubur nanti Allah pun akan menuntun kita, karena ketika kita dalam kubur Tuhan kita pun Allah, sebagaimana hari ini Tuhan kita pun Allah, tidak berbeda. Allah Fa'ala akan mengerjakan. Ketika nanti bangkit di padang mahsyar, berbaik sangkalah kepada Allah. Monyo uronyo Allah sayang kepada tanyo, singa bakwate padang mahsyar sayang ngesit. Bekna dugaan dalam padang mahsyar singa nyo sang lu mekarat ya. Sang long nom dalam ruh, nom la ruh. Kiban bruk dugaan tanyo kepada apa? Uronyo po cukup sayang kepada tanyo. Singa getik tu, han getik tu. Dan tidak berlebihan, kata Imam Sya'rani. Tidak berlebihan. Kita berwik sangka kepada Allah ketika nanti bangkit, maka akan datang burak amal, naik di atas burak amal, burak itu terbang menuju ke pintu syurga. Kita tidak melihat haru-hara perang mahsyar, tidak mendapatkan hisab, tidak mendapatkan buku. Tidak kita lihat siratal mustaqim. Apakah ini berlebihan dugaan? Tidak. Pekan karena golongan-golongan yang nanti dalam perang mahsyar lamanya antara salat asar dengan salat zuhur sangat cepat terbang di depan pintu syurga. Karena Rasulullah hanaga pegah. Puhanaga pegah ABC Pulan bin Pulin, hanaga pegahnan urung-urung yang kelompoknya 70 ribu, maka peluang kita ada peluang. Maka kan Imam Sya'ni tidak berlebihan. Andai kita menduga Allah akan berbuat baik nanti kepada kita akan diterbangkan masuk ke dalam syurga, tidak kita lihat haru-hara perang mahsyar. Begitu pula nanti di dalam syurga. Berbaik sangkalah kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala, Allah akan mengerjakan. Bekna bacut pula ditanya, Allah akan ngepubut buruk, Allah akan puput jahat kepada tanyo. Falyadhunna bi khaira. Nyo pertama dengan kita renungi, yaitu bahawa semua yang ada pada kita ini yaitu milik Allah dan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terhubung hati kita kepada Allah, dengan rasa cinta condong hati kepada Allah, maka akan menimbulkan ikhlas. Dengan ikhlas akan ada kelezatan dalam ibadat dan akan timbul baik sangka kita kepada Allah. Dengan baik sangka, Allah akan melakukan kepada kita ma fa'ala, bukan ma adanna, apa yang diduga oleh hamba itu. Enha mentang lebih dan kurang ulun tu ala kemaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.